guys, perkenalkan nama saya Misel Karaeng, NIM 2150305, Prodi Ilmu Fisika Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan materi yang paling berkesan dalam video selanjutnya. Materi yang saya ambil adalah tentang fosil. Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian fosil, yang kedua ada tipe dan jenis fosil, yang ketiga ada hukum suksesi fauna atau fosil, yang keempat ada batuan dan perlapisan, yang kelima ada fosil dan batuan, dan yang terakhir kita masuk dalam kesimpulan. Pembahasan yang pertama, pengertian tentang fosil. Nah, fosil ini berasal dari bahasa Latin, yaitu fossa, yang berarti galian atau menggali keluar dari dalam tanah. Adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu ataupun mineral. Pembahasan yang kedua, tipe dan jenis fosil. Ada 2 tipe fosil. Yang pertama, fosil yang berasal dari organismenya sendiri, dan yang kedua, tipe fosil yang merupakan sisa-sisa dari aktivitasnya. Kita masuk dalam tipe yang pertama. Nah, tipe yang pertama ini berasal dari binatang itu sendiri yang terawetkan ataupun tersimpan, dapat berupa tulang, daun, ataupun cangkangnya. Dan hampir semua yang tersimpan ini adalah bagian dari tubuhnya yang keras. Dapat juga berupa binatangnya yang secara lengkap atau utuh tersimpan. Nah, misalnya ada fosil mamut yang terawetkan karena es, ataupun serangga yang terjebak dalam amber atau getah tumbuhan. Nah, dalam video ditampilkan fosil yang dihasilkan dari organisme itu sendiri. Tipe fosil yang kedua sering juga disebut sebagai trace fosil atau fosil jejak. Jadi, ada kemungkinan tipe yang kedua itu bukan bagian dari tubuh binatang ataupun tumbuhan itu sendiri. Nah, jenis fosil jejak antara lain coprolite atau fosil bekas kotoran binatang, dan trail and tracks atau fosil bekas jejak langkah binatang. Nah, dalam video kali ini saya menampilkan gambar tentang coprolite, trail and tracks, dan fosil tereliminasi. Nah, adapun bermacam-macam sistem pengawetan fosil. Ada pengawetan dari luar dan ada pengawetan dari dalam. Nah, pengawetan dari dalam dicirikan sebagai permukaannya yang halus, sedangkan kalau dari luar permukaannya kasar. Nah, dalam pengawetan kali ini keduanya bukan binatangnya yang tersimpan, tetapi hanya cetakan dari binatang ataupun organisme itu. Nah, pembahasan yang berikut tentang hukum suksesi fauna atau fosil. Nah, ada 3 prinsip dalam hukum ini. Yang pertama, sisa-sisa kehidupan dari suatu organisme. Yang kedua, fosil yang ditemukan dalam batuan merupakan sisa-sisa organisme yang sudah punah dan umumnya merupakan spesies yang hidupnya tidak begitu lama. Yang ketiga, perbedaan spesies fosil akan dijumpai pada batuan yang berbeda umurnya, dan hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan bumi mengalami perubahan. Nah, dengan hukum ini kita dapat mengetahui umur batuan. Nah, pembahasan yang berikut ada batuan dan perlapisan. Perlapisan dalam hal ini diumpamakan sebagai halaman-halaman dari suatu buku. Nah, hampir semua singkapan batuan yang ada di permukaan bumi adalah batuan sedimen. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa batuan sedimen ini terbentuk dari partikel-partikel batuan yang lebih tua, yang hancur akibat gesuran air ataupun angin. Nah, partikel-partikel yang berukuran kerikil, pasir, dan lempung ini melalui media air ataupun tanah diangkut dan kemudian diendapkan di dasar-dasar sungai, danau, ataupun lautan. Nah, dari endapan sedimen ini kemungkinan dapat mengubur binatang ataupun tanaman yang masih hidup atau yang sudah mati di dasar danau ataupun lautan. Nah, dengan berjalannya waktu serta sering terjadinya perubahan lingkungan kimiawinya, maka endapan sedimen ini kemudian akan berubah menjadi batuan sedimen dan rangka binatang dan tumbuhan akan menjadi fosil. Ada perubahan posisi lapisan yang sudah tidak lagi horizontal.
Nah, pada umumnya terjadi selama periode pembentukan pegunungan. Perlapisan juga disebut sebagai strata ataupun stratigrafi yang mempelajari tentang karakteristik dari perlapisan batuan. Pembahasan yang berikut ada fosil dan batuan. Nah, fosil menyediakan bukti-bukti yang pernah terjadi di bumi serta kapan peristiwa tersebut berlangsung. Cara untuk mengetahui berbagai jenis batuan yang akan dijumpai di bawah permukaan dengan cara mengkaji fosil-fosil yang diperoleh dari batuan-batuan yang tersingkap di lereng-lereng bukit dengan cara menggali lubang kecil untuk mengambil fosil. Pada kenyataannya, fosil yang tercatat paling melimpah jumlahnya dan mendominasi di muka bumi adalah fosil binatang yang memiliki cangkang serta fosil dari sisa-sisa tumbuhan dan binatang yang berukuran sangat kecil. Sisa-sisa binatang atau tumbuhan tersebut tersebar luas di dalam batuan sedimen. Nah, dalam video kali ini saya menampilkan gambar yang pertama tentang singkapan batu gamping berlapis yang kaya akan cangkang, berumur Ordovicium, tersingkap di Lexington. Lapisan horizontal ini diendapkan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Gambar yang kedua adalah singkapan batu gamping berumur silur, tersingkap di USA, yang memperlihatkan bentuk kemiringan lapisan yang hampir tegap. Nah, perubahan arah kemiringan lapisan yang asalnya horizontal disebabkan oleh proses orogenesa atau pembentukan pegunungan. Nah, kita masuk dalam pembahasan kita yang terakhir. Kesimpulan dari materi ini, fosil adalah sisa-sisa organisme yang telah menjadi batu dan harus memenuhi persyaratan, yaitu merupakan sisa-sisa organisme yang terawetkan secara alamiah dan pada umumnya padat, kompak, dan keras yang berumur lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nah, hukum suksesi fauna atau fosil adalah hukum yang menyatakan bahwa sepanjang umur bumi, mulai dari zaman Kambrium hingga Kuarter, telah terjadi suatu proses perubahan dalam kehidupan organisme. Perubahan ini menyangkut evolusi yang terjadi pada organisme sebagai akibat adanya perubahan lingkungan hidup yang terjadi di bumi. Mungkin sekian dari video saya tentang materi yang paling berkesan dalam pembelajaran geologi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.